Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kerinduan dengar-dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 dengan tema Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, dalam perikop ini kita dihadirkan bagaimana Daud yang tergoda ketika melihat Batsheba. Saudara yang diberkati, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, perikop ini menjadikan sebuah situasi real nyata dalam kehidupan kita, bahwa banyak hal yang bisa menggoda setiap kita. Bahkan lebih lagi, ternyata tak seorang pun yang tidak yang tidak mendapatkan atau jauh dari godaan. Lihatlah seorang Daud yang notabene adalah pribadi yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan Allah. Tapi apa yang terjadi? Daud pun ternyata tidak lepas dari godaan itu. Bahkan dia tergoda oleh matanya yang melihat kemolekan, kecantikan seorang Batsheba. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15 ini kita melihat bagaimana kitab ini mengisahkan sejarah Israel selama masa transisi dari pemerintahan hakim-hakim ke monarki, dengan fokus kepada kehidupan Samuel, Saul dan Daud. Memang secara eksplisit tidak disebutkan siapa yang menjadi penulis nats ini. Namun nats ini terjadi selama masa pemerintahan Raja Daud di Israel, diperkirakan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, di mana Israel ketika itu sedang berperang melawan Bani Amon. Tapi Daud memilih untuk tinggal di Yerusalem daripada memimpin pasukannya di medan perang. Dan disinilah kisah itu berawal. Bagaimana Daud dan Batsheba berzina. Dan akhirnya mereka yasa Uria agar berperang di barisan terdepan. Dan akhirnya Uria meninggal. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kisah ini mengungkapkan kelemahan setiap kita. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, seorang yang dipilih dan diurapi Tuhan pun tidak terlepas dari godaan itu. Dan disinilah kita melihat bagaimana pentingnya bahkan orang yang disebut pilihan Tuhan, bahkan pribadi yang diurapi Tuhan, untuk tetap setia, untuk tetap hidup di dalam hukum Tuhan dan menjaga integritas di hadapan Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi penegasan melalui nats kita saat ini? Hal yang pertama, kita mendapatkan bahwa manusia itu rentan sekali terhadap dosa. Dan disinilah kita melihat kelemahan manusia itu, bahwa godaan dan dosa itu ternyata tanpa memandang posisi atau status, setiap kita bisa jatuh ke dalam dosa.
Hal yang kedua yang mau ditegaskan adalah konsekuensi dari dosa itu. Tindakan Daud yang berdosa, baik berzina dengan Batsheba maupun pembunuhan Uria, itu dipastikan akan membawa konsekuensi berat. Dan dosa-dosa itu akan Tuhan perhitungkan. Hal yang ketiga pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Saudaraku, setiap kita ketika kita sebagai pemimpin, tetaplah menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi contoh moral bagi orang-orang di sekitar kita. Hal yang keempat, dampak dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan kita. Dosa tidak hanya memiliki konsekuensi dengan dunia ini, tapi dipastikan merusak atau mempengaruhi hubungan spiritualmu dengan Tuhanmu. Hal yang kelima yang mau ditegaskan adalah kesetiaan dan kejujuran Uria. Lihatlah seorang Uria begitu luar biasa kesetiaannya. Bahkan dia tidak mau tidur di istana, dan lagi-lagi dia lebih memperjuangkan rakyatnya dan memilih untuk bertempur, berperang. Dan berbeda sekali, kontras sekali dengan tindakan Daud yang hanya memikirkan dirinya sendiri yang egois dan lebih mendengarkan suara kedagingan. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan, apa refleksi yang bisa kita petik melalui nats kita pada saat ini? Hal yang pertama sekali, tidak lain adalah kita mendapatkan adanya kewaspadaan terhadap godaan dan dosa. Benar firman Tuhan yang mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Maka kita harus tetap waspada, harus tetap bernyala-nyala, harus tetap pelitanya bernyala, hidup, dan tidak pernah anggap remeh akan setiap godaan-godaan sekecil apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mari jagalah hatimu dan pikiranmu dan selalu terkait erat kepada Tuhan melalui doa-doamu, pembacaan Alkitab, dan berada di lingkungan yang sehat, lingkungan yang sehat secara rohani dan bertumbuh di dalam iman. Hal yang kedua menjadi refleksi bagi kita adalah pertobatan dan pengampunan. Kalau kita menyadari, kalau kita tahu kita sudah jatuh ke dalam dosa, jangan pernah menunda-nunda mengakui dosa kita. Maka lakukanlah introspeksi secara rutin dan beranilah mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan serta sesamamu. Dan jangan lupa, mintalah selalu pengampunan itu, sebab Tuhan begitu menantikan setiap pertobatan dari umatnya yang berdosa. Yang ketiga, refleksi bagi kita integritas dalam kepemimpinan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, pemimpin itu haruslah pribadi yang berintegritas dan bermoralitas tinggi. Artinya, sebagai aplikasi setiap pemimpin, sebagai apapun bentuknya pemimpin itu, kapasitasmu, di tengah keluargamu, di tengah pekerjaan, di tengah komunitasmu, jadilah teladan yang baik. Peganglah teguh prinsip keadilan dan kebenaran itu. Dan jangan pernah mengambil yang bukan menjadi milikmu. Hal yang keempat menjadi refleksi untuk setiap kita. Kesetiaan dalam hubungan. Setialah untuk setiap hubungan yang engkau hadirkan di muka bumi ini, di dunia ini. Baik itu kesetiaan dalam pernikahan, dalam persahabatan, atau pekerjaan secara profesional. Sebab itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya bangunlah dan pertahankanlah hubungan berdasarkan kepercayaan dan kesetiaan itu. Hormati dan jagalah komitmen dalam pernikahan, dalam tanggung jawab, dalam persahabatan, bahkan kepada siapapun dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan melihat kesetiaanmu di dalam kehidupan dan di dalam kehidupan yang terkecil sekalipun. Hal yang kelima,
keadilan dan kebenaran Tuhan. Saudaraku, sahabat terbaik, dalam kasih Tuhan, Tuhan itu adalah hakim yang adil. Kalaupun Daud merasa dosanya, pelanggarannya tidak diketahui banyak orang, ketahuilah tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Keadilan dan kebenaran Tuhan itu pasti akan dinyatakan, cepat atau lambat. Hukuman Tuhan akan terjadi untuk setiap kita, untuk setiap pelanggaran, untuk setiap dosa-dosa kita. Itu sebabnya hiduplah dengan jujur dan transparan di hadapan Tuhan dan manusia. Percayalah bahwa keadilan Tuhan akan berlaku, dan bertindaklah sebagai pribadi yang berintegritas di hadapan Tuhan. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan rohani. Artinya kepuasan sejati, saudaraku, tidak akan pernah kita temukan dalam hal-hal duniawi, bahkan keberdosaan. Tetapi kepuasan itu ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka carilah kepuasan dan pemenuhan di dalam Tuhanmu. Jadikanlah Tuhanmu sebagai prioritas utama. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan dilimpahkan bagimu. Dan temukanlah kebahagiaan sejati ketika kita hidup dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Konsekuensi dari tindakan. Saudaraku, ingatlah selalu ada konsekuensi dari setiap tindakan kita. Setiap tindakan ada konsekuensi. Sebabnya pertimbangkanlah dengan hati-hati setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Pikirkan dampak jangka panjangnya, seperti apa nantinya. Dan jangan berpikir hanya saat ini saja, tapi nanti, bahkan untuk masa depan yang Tuhan berkati dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa ketika godaan itu pun selalu datang, bersama dengan Tuhan, itu semua akan kami patahkan. Sebab hanya Engkau Tuhan menjadi kuat setiap kami. Bungkus balut kami Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang berintegritas di dalam Engkau Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.